Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu 30 Mei 2021 dilayani oleh Saudara Theo Krispanki. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kasih Allah Trinitas yang hadir dalam hidup kita. Karya kasih Allah Trinitas hadir dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mewujud dalam karya pembebasan dan penyelamatan bagi umat manusia. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan 11. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Umat Tuhan, mari berdiri kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Muliakan Allah Bapa. Muliakan
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita melangsungkan ibadah saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Allah Trinitas juga adalah Allah persekutuan yang saling memberi diri dan saling bekerja sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam ikatan kasih yang tak terpisahkan. Ketiganya menyatu, tak terpisahkan, dan hadir dalam hidup persekutuan kita. Untuk menyambut rangkaian kasih tersebut, mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 120 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Allah Bapa kami puji Engkau. Umat Allah, mari kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersama-sama menyandarkan diri pada kasih agung-Mu atas setiap karya yang telah dinyatakan dalam hidup kami. Sekalipun kami sering hidup dalam kesombongan kami, bahkan membiarkan diri dikuasai oleh emosi dan nafsu, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kini kami bersama-sama menyediakan diri untuk dibentuk, dan biarlah kami menuruti proses pembentukan itu agar kami menjadi pribadi yang sesuai dengan bentukan Allah. Kami menyerahkan diri dan memohon pengampunan atas sikap kami yang sering bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam kasih dan penyertaan Allah kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami, ya Allah. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat
29 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga di muka Tuhan Yesus. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosanya, dengarkanlah seruan Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita menyanyikan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 sampai bait ketiga. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon kuasa Tuhan supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan firmankan. Mari kita berdoa.
kami mengucap syukur oleh karena Allah berkenan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah. Kami mengucap syukur karena kami merayakan Minggu Trinitas. Kami mengakui iman kami kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami umat-Mu akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kuasailah kami agar kami dapat memahami apa yang Kau firmankan bagi kami. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawabnya katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan jika kita menerima sebuah undangan untuk hadir di Istana Negara? Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa saya bisa diundang untuk datang ke sana? Namun jika kita mengetahui bahwa kita diminta hadir ke istana karena ada yang hendak dibicarakan bersama dengan pemimpin negeri ini, kira-kira bagaimana perasaan kita? Tentu kita akan merasa sangat terhormat. Suatu kesempatan yang langka
dan tentu berharga untuk kita. Dan untuk itu tentu kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita mungkin akan mempersiapkan materi, percakapan yang akan dibicarakan dengan pemimpin negeri kita. Mungkin kita akan menyiapkan fisik kita dalam keadaan yang baik, menyiapkan pakaian yang layak, bersolek, menata diri dari ujung rambut sampai ujung kaki, supaya tampak baik dan tampak pantas. Semua rencana-rencana yang waktunya bertepatan dengan waktu undangan itu mungkin akan kita geser ke waktu yang lain. Kita akan berupaya sebisa mungkin untuk menghadiri undangan ini. Kita akan berupaya semampu mungkin untuk kita dapat menghadiri kesempatan yang langka ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita hadir dalam ibadah Minggu Trinitas. Kita merayakan syukur kita atas karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menyelamatkan dan terus memelihara dunia. Bapa yang ada sejak semula, bahkan sebelum ada segala zaman, mengutus Sang Anak ke dalam dunia. Dan Sang Anak, di dalam kehendak Bapa, mengutus Roh Kudus bagi dunia untuk menolong dan mengingatkan kita apa yang telah diajarkan Kristus, Sang Anak. Demikianlah ketiganya hidup sebagai satu kesatuan penuh cinta kasih. Dan pada Minggu Trinitas ini kita pun merayakan undangan untuk berpartisipasi di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah membuka ruang bagi kita supaya kita bisa berpartisipasi di dalam persekutuan Allah Tritunggal ini. Berpartisipasi ini atau berperan serta bukanlah diam secara pasif, melainkan memberi diri, diutus untuk memberitakan keselamatan bagi dunia ini. Dan ini juga merupakan panggilan kita sebagai gereja. Gereja menghayati bahwa sejatinya dirinya adalah milik Allah dan gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri. Gereja hadir karena dan bagi Allah Tritunggal. Jika undangan dari Istana Negara bagi kita adalah kehormatan dan kesempatan yang sangat berharga, bukankah terlebih lagi undangan untuk masuk di dalam relasi Allah Tritunggal? Undangan untuk berpartisipasi di dalam relasi Allah Tritunggal pun merupakan kesempatan yang tak ternilai harganya. Sungguh sebuah kehormatan yang amat besar untuk hidup bersama-sama dengan Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara kita, bersama-sama dengan Kristus Sang Penebus kita, dan juga bersama-sama dengan Roh Kudus, sumber hikmat dan penolong bagi kita. Jika memang hidup bersekutu dengan Allah Tritunggal itu tak ternilai harganya, maka tentu kita pun akan memberi diri kita yang terbaik bagi Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memaknai hidup dalam persekutuan penuh kasih bersama-sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita diajak untuk menghidupi sebuah gaya hidup yang ditawarkan oleh Bapa melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Gaya hidup itu dibahasakan oleh Yesus dengan dilahirkan kembali di dalam Roh. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya dilahirkan kembali di dalam Roh? Dilahirkan kembali berarti kita sesungguhnya memberi diri untuk hidup secara baru dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya setiap orang yang telah lahir baru tidak lagi hidup menurut kedagingannya. Kedagingannya ini apa maksudnya? Kedagingan itu meliputi hawa nafsu, yaitu hidup yang berpusat pada pemenuhan, keinginan, dan kebutuhan kita semata. Kedagingan itu juga meliputi akal, yaitu hidup yang berpusat pada pemikiran kita sendiri, rasio kita, logika kita. Dan begitu banyak hal lainnya yang membuat hidup kita tidak berpusat kepada Allah. Di dalam bacaan Injil kita pada saat ini, kita menemukan percakapan yang secara teologis begitu kaya, namun juga sekaligus timpang
antara Yesus dengan Nikodemus. Percakapan ini begitu kaya karena Yesus mengungkapkan bagaimana rencana Bapa melalui Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkan dunia, dan bagaimana kita sebagai manusia dapat mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Namun, percakapan ini menjadi timpang karena Yesus dan Nikodemus berbicara dari sudut pandang yang berbeda. Yesus bicara soal lahir baru sebagai perubahan kualitas hidup secara menyeluruh. Nikodemus malah kebingungan bagaimana memahami seorang dapat kembali masuk ke rahim ibunya. Yesus menunjuk Nikodemus harus lahir kembali. Nikodemus kebingungan karena yang Yesus katakan ini bertentangan dengan keyakinan Keyahudian. Yesus berbicara sebagai anak manusia yang diutus Bapa. Nikodemus melihat Yesus sebagai guru yang mampu membuat tanda semata. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal siapa Nikodemus ini. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Di dalam bacaan kita sudah dijelaskan demikian. Ia seorang yang religius, maksudnya religius itu menghidupi nilai-nilai keagamaan dengan tekun. Seorang yang beredukasi baik, seorang yang belajar, seorang yang dididik, berpendidikan, dan juga seorang yang berpengaruh baik di lingkungan sehari-hari maupun di komunitas keagamaan. Secara ia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus adalah orang yang sangat penting dan dihormati. Dengan statusnya yang seperti itu, ia datang kepada Yesus menyatakan ketakjubannya. Namun, rasa takjub ini muncul hanya karena tanda yang dibuat oleh Yesus. Bukan karena tahu, apalagi percaya bahwa Yesus dan Bapa sesungguhnya adalah satu. Percakapan pun dimulai. Yesus berbicara tentang lahir kembali, yang artinya perubahan kualitas spiritual kita. Dari hidup yang dipimpin oleh akal, nafsu kita, dan begitu banyak hal yang ada dalam diri kita, beralih menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Yunaninya, kata kembali dari frasa lahir kembali itu berasal dari kata anoten yang punya dua arti. Bisa berarti baru dan juga bisa berarti dari atas. Jadi lahir kembali di sini punya dua maksud, punya dua arti, yaitu lahir baru atau juga bisa dimaknai lahir dari atas. Lahir baru bisa kita maknai sebagai langkah kita untuk membarui kehidupan kita. Ada komitmen, ada pilihan yang kita ambil untuk lahir baru. Sedangkan lahir dari atas berarti pembaruan yang kita yakini hanya karena anugerah Tuhan semata. Maka kita bisa melihat bahwa lahir kembali punya dua aspek yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Yaitu perubahan spiritual yang kita lakukan, dan yang kedua itu hanya bisa dilakukan oleh karena kuasa Roh Kudus. Hidup spiritual kita bukan ditentukan oleh akal kita, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi oleh kemauan diri kita untuk menerima dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh Nikodemus. Karena konsep roh itu tidak ada di dalam pemahamannya. Dan ia tidak bisa memahami dan percaya pada kesaksian Yesus tentang lahir kembali, tentang anak manusia, dan tentang Roh Kudus. Wajar saja, Nikodemus adalah seorang dengan keyakinan Keyahudian. Ia hanya percaya pada Allah yang unitarian. Maksudnya percaya pada Allah yang hanya satu pribadi, tidak ada pribadi lain. Ia juga percaya bahwa keselamatan itu sesungguhnya bersifat eksklusif. Hanya dinyatakan oleh Allah pada komunitas agama Yahudi. Dan ini memastikan bagi kita bahwa Nikodemus tidak hanya tidak bisa memahami pemahaman Yesus tentang lahir baru, tapi juga semua ucapan Yesus tentang karya Allah Tritunggal pun Nikodemus tidak mampu memahaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebingungan Nikodemus sesungguhnya mewakili banyak dari kita orang Kristen
hingga pada saat ini. Termasuk Anda dan saya. Pemahaman yang begitu rumit mungkin membuat sebagian dari kita enggan untuk menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam persekutuan-persekutuan kita. Di dalam ibadah-ibadah kita. Dan juga di dalam doa-doa kita. Atau mungkin kita hanya menyebut Bapa saja. Atau Bapa dan Kristus saja. Mungkin kita melakukan itu semua karena kita takut. Kita takut keliru karena kita tidak mengerti. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, iman Kristen berpusat pada Allah Tritunggal. Namun, yakinilah bahwa sedalam-dalamnya pemahaman kita tentang Allah Tritunggal tidak akan pernah cukup untuk memahami Allah secara menyeluruh. Karena bagi kita, pemahaman tentang Allah selalu ada ruang bagi misteri. Oleh karena itu maklumilah bahwa pemahaman kita tidak akan pernah utuh untuk memahami Allah. Namun meski begitu, ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk terus mengimani dan juga terus belajar mengenal Allah Trinitas. Karena justru melalui misteri, Allah terus-menerus menyatakan dirinya kepada kita dan kepada dunia ini. Rudolf Otto, seorang teolog Protestan abad 19 hingga abad 20, mengatakan bahwa Allah itu mysterium tremendum et fascinosum. Apa maksudnya? Ia hendak mengatakan bahwa misteri Allah itu menggetarkan sekaligus memesona kita. Allah yang pada akhirnya tidak sepenuhnya kita kenal itu selalu menggetarkan hati kita dan akan terus memesona kita. Maka dari itu mari ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap menyembah dan mau mengenal Allah Tritunggal, serta memberi diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, per hari ini kita sudah merayakan 2 minggu Trinitas di masa pandemi. Yang pertama tahun lalu pada 7 Juni 2020, dan yang kedua hari ini 30 Mei 2021. Selama itu kita menggumuli iman kita kepada Allah Trinitas. Bagaimana iman kita ini bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita, secara khusus di masa pandemi ini. Masa pandemi ini memberi kita cukup alasan mengapa kita perlu memikirkan diri kita saja sendiri. Semua orang kesusahan, semua orang menderita, maka dari itu urusilah urusan kita masing-masing. Pandemi ini memberi kita cukup banyak alasan untuk kita fokus pada diri kita sendiri. Namun, iman kepada Allah Trinitas memberi kita dasar mengapa kita perlu memikirkan hidup kita bersama-sama sebagai persekutuan. Hidup yang berkoinonia. Allah Trinitas adalah Allah persekutuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mengundang kita untuk hidup di dalam relasi penuh kasih. Bukan individu per individu masing-masing. Melainkan sebagai sebuah persekutuan. Kita bersyukur kehidupan persekutuan kita sebagai jemaat GKI Muara Karang terus berlangsung di masa pandemi ini. Kita menjalin persekutuan dengan berjarak satu dengan yang lain. Meski berjarak, namun tetap bersekutu. Bahkan kita bersyukur apabila di masa pandemi ini kita bisa kembali menjalin relasi dengan begitu banyak orang yang mungkin bagi kita sudah lama tidak berkomunikasi lagi dengan kita. Kita menjalin kembali relasi yang selama ini renggang dengan sesama kita. Kita percaya kemampuan untuk berkoinonia itu, untuk bersekutu itu adalah kuasa Roh Kudus. Persekutuan Allah Trinitas juga menginspirasi kita untuk mengerjakan keselamatan dari Kristus bagi dunia ini. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Persekutuan kita hidup bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk persekutuan itu sendiri, tetapi untuk Allah yang mengutus kita untuk memberitakan keselamatan bagi dunia ini.
Oleh karena itu, kita yang hidup sebagai komunitas percaya tidak bisa membatasi kuasa dan kasih Allah Trinitas hanya pada komunitas atau pada gereja kita. Keselamatan dari Kristus itu juga harus diwujud nyatakan di tengah dunia yang saat ini dilanda pandemi. Bapa memanggil kita untuk berperan serta mengerjakan pekerjaan yang baik untuk keselamatan dunia ini. Kita sebagai koinonia juga diutus untuk berdiakonia di tengah dunia yang dilanda penderitaan. Oleh karena itu mari kita bertanya pada diri kita. Apakah iman saya kepada Allah Trinitas menggerakkan saya untuk bersekutu dan melayani sesama saya? Apakah saya saat ini sedang berpartisipasi di dalam persekutuan Allah Trinitas atau saya masih memikirkan kepentingan kehidupan saya secara individu? Hidup spiritual kita juga harus berdampak bagi persekutuan dan bagi dunia sekitar kita. Dengan begitu, kita telah memberi diri berperan serta dalam persekutuan Allah Trinitas di dalam kehidupan ini. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengimani Allah Tritunggal, kita yang mengimani Allah Tritunggal diundang untuk berpartisipasi di dalam persekutuan cinta kasih ini. Kita diundang untuk mengenal lebih dalam dan mengambil bagian di dalam karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah telah menyatakan dirinya pada kita. Maka mari kita belajar untuk semakin mengenal Allah kita. Partisipasi ini menuntut kita untuk mengusahakan hidup spiritual yang berkualitas, hidup spiritual yang baik. Kita mengimani bahwa setiap pekerjaan, pelayanan, dan karya-karya baik yang kita lakukan adalah bentuk peran serta kita. Kita dipanggil untuk memaknai kehidupan kita secara menyeluruh sebagai partisipasi di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Untuk menyatakan pemeliharaan dari Bapa, menyatakan keselamatan oleh Anak, dan hikmat melalui Roh Kudus. Untuk itu mari kita memenuhi undangan ini dengan penuh syukur, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, dan mau terus belajar mengenal dan menyembah Allah Tritunggal. Kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Anna Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang di dalam kasih karunia-Nya mengundang kami untuk berperan serta di dalam pekerjaan-pekerjaan baik dan menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Kami mengucap syukur karena hanya oleh pertolongan Allah saja kami mendapatkan pemeliharaan, kami ditolong untuk menjalani kehidupan kami hingga pada saat ini. Secara khusus kami mengingat kami yang masih hidup di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa menolong kami
supaya kami dapat tetap memelihara iman kami kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kami menyatakannya di dalam kehidupan keseharian kami. Kami menunjukkan kualitas iman kami yang baik. Kami menunjukkan diri kami sebagai anak-anak Allah. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kami mengingat Presiden kami, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, segenap menteri, lembaga tinggi, dan yang tertinggi negara, termasuk para petugas kesehatan yang harus berjuang keras dengan resiko yang tidak kecil di masa pandemi ini. Untuk setiap aparat keamanan yang turut menjaga situasi di negeri kami dan juga dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang turut mengambil bagian di dalam menanggulangi resiko penyebaran virus COVID-19. Tuhan, berikanlah hikmat bagi para pemerintah dan segenap jajarannya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka supaya mereka dapat mempersiapkan dan juga merencanakan pelayanan-pelayanan bagi negeri ini, secara khusus di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Juga untuk para petugas kesehatan yang secara langsung menghadapi penyebaran virus ini. Kami berdoa kiranya kekuatan dan keberanian dari Tuhan sajalah yang memampukan mereka untuk dapat tetap mengemban tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para buruh, untuk para pengemudi, dan warga masyarakat secara menyeluruh. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan juga ketabahan untuk dapat tetap menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan penuh pengharapan. Pada saat ini juga kami mengucap syukur untuk proses vaksinasi yang sudah mulai berjalan. Kami berdoa kiranya proses penyuntikan vaksin dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dan setiap masyarakat dapat memiliki akses untuk proses vaksinasi ini. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja di dalam ibadah virtual maupun beberapa jemaat yang sudah menyelenggarakan ibadah onsite. Kami memiliki kerinduan untuk dapat kembali beribadah seperti sedia kala. Namun kami juga harus melihat situasi yang saat ini tengah berlangsung. Dan untuk itu Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan, supaya kami dapat mengambil keputusan di dalam penyelenggaraan baik ibadah virtual maupun ibadah onsite ini. Biarlah ibadah kami juga menolong begitu banyak orang untuk terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk setiap daerah di Indonesia dan juga di dunia ini yang mengalami bencana. Secara khusus kami mengingat Nusa Tenggara Timur yang dilanda oleh begitu banyak bencana. Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang memulihkan NTT di dalam mereka mengatasi bencana-bencana yang sudah terjadi. Dan mampukanlah kami sebagai bagian dari warga Indonesia untuk juga memberikan pertolongan bagi mereka, bagi masyarakat, bagi orang-orang di Nusa Tenggara Timur, supaya mereka dapat menghadapi setiap proses pemulihan dan juga kehidupan di sana boleh berangsur pulih dan lancar. Kami berdoa untuk warga gereja yang mengalami pergumulan. Secara khusus kami mengingat setiap umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit atau lemah tubuh. Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John Sine, Oma Dindiana, Oma Ana, dan setiap orang yang boleh kami ingat di dalam doa kami pada saat ini. Kiranya pemulihan yang dari Tuhan dinyatakan bagi mereka. Tuhan memberkati mereka untuk setiap makanan, untuk setiap obat-obatan dan perawatan yang mereka terima. Kami percaya kesembuhan dari Tuhan yang dinyatakan. Dan kiranya Roh Kudus memampukan mereka
untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam pergumulan yang mereka alami. Bahwa di dalam sakit mereka, itu tidak memisahkan mereka dari cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Untuk setiap proses yang terus berlangsung hingga pada saat ini, kami mengucap syukur. Dan kami juga mendoakan untuk kelanjutan proses pembangunan gedung GKI Muara Karang. Berkati setiap orang yang mengambil bagian di dalam proses pembangunan gedung ini. Untuk panitia pembangunan, untuk kontraktor, untuk buruh bangunan, dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam pekerjaan ini. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan program gerejawi tahun 2021 hingga 2022. Setiap program yang kami susun, ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehidupan gereja Tuhan, secara khusus di GKI Muara Karang. Berkatilah majelis jemaat dan juga setiap orang yang turut mengambil bagian di dalam penyusunan program gerejawi ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap kegiatan dan program yang telah disusun, supaya gereja Tuhan, GKI Muara Karang, dapat mengambil bagian di dalam misi Allah. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, ketiga, dan yang kelima. Hidup kita yang benar. Umat Tuhan, mari berdiri.
kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, kami membawa persembahan syukur kepadamu. Ini adalah berkat yang datang darimu juga. Kiranya semua menjadi karunia yang hidup di dalam kemuliaan-Mu. Sambutlah dan kuduskanlah, ya Allah. Kami berdoa dan menyerahkan segalanya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 246 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya Allah yang Maha Tinggi. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.